Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, akan lebih baik jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Bapak harap kalian baik-baik aja di rumah atau dimanapun kalian berada. Nah, kita masih akan membahas bab yang sama, yaitu baris dan deret bagian ke-4. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak mau nge-review dulu nih. Yang kemarin, tentukan jumlah ke-15 suku pertama deret aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18 dan seterusnya, tambah seterusnya. Nah, dari soal ini, berarti yang diketahuinya adalah suku pertama atau A-nya. A-nya sama dengan 3. Bedanya dari 3 ke 8, 8 ke 13, 13 ke 8, itu adalah berapa selisihnya? 5. Nah, ini ditanyakannya jumlah ke 15. Sama dengan, rumusnya apa? Ada yang masih ingat? N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B. Jadi, N-nya 15 per 2 dikali 2 kali A-nya 3 tambah N-nya 15 kurangi 1 kali 5. Maka, karena ini nggak bisa sih, cuma nggak bulat, nanti aja dibaginya. 15 per 2, 2 kali 3, 6, tambah 15 kurangi 1, 14 kali 5. Sama dengan 15 per 2 kali 6 tambah 14 kali 5. 4 kali 5, 20, simpen 2. 5 kali 1, 5 tambah 2, 70. Nah, berarti sama dengan 15 per 2 kali 76. Bagi berapa? 38. Baru 38 kali 15. Ayo kita kotret. 38 kali 15. 8 kali 5, 40, simpen 4. 15 tambah 4, 19. 1 kali 38, 38. Jumlahkan kos 0. 9 tambah 8, 17. Simpen 1. 570. Nah, jadi jumlah 15 suku dari baris aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18 tambah, kalau dilanjutin, tambah 5 lagi terus, itu adalah 570. Selanjutnya, masih ingat yang ini? Nah, ada apel dan juga ada pembelahan sel. Kalau untuk yang apel, polanya 1, 3, terus 6, terus 10. Yang ini ada 1, yang ini ada 3, yang ini ada 6, yang ini ada 10. Nah, polanya tambah berbeda-beda ya. Nah, kalau yang sel, awalnya 1, terus membelah jadi 2, terus membelah lagi jadi 4, terus masing-masing membelah lagi 2 bagian jadi 8. Nah, yang kita akan bahas di materi sekarang yaitu tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri atau baris geometri? Nah, ini ada definisinya. Baris geometri adalah susunan bilangan yang memiliki kelipatan yang tetap. Nah, jadi beda dengan baris aritmatika. Kalau aritmatika itu memiliki selisih yang tetap. Kalau yang geometri ini bedanya adalah kelipatan. Polanya punya kelipatan. Nah,
kelipatan ini kita sebut dengan rasio. Nah, jadi rasio itu apa? Kan pernah dengar kan rasio? Rasio itu adalah kelipatannya, perbandingannya. Nah, ini ada suku pertama sama karena baris jadi dipisahkannya oleh koma. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, U5, U6 sampai U kesekian atau UN. Selanjutnya, nah kita akan menentukan suku ke N dari baris geometri. Jadi kalau misalkan ada barisan geometri, ini kalau misalnya dilihat kayak ada orang-orang lagi berbaris ini, kita tentukan nih nilai satu orang ini. Nah, si orang ini tuh berapa nilainya gitu kan. Nah, kita lihat nih pembelahan pada sel. Sel pertama itu ada 1 intinya. Yang sel kedua membelah jadi 2. Kemudian yang 2 ini membelah lagi jadi 4. Yang 4 masing-masing membelah lagi menjadi 8. Dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama ini jadi ada 1, yang keduanya 2, yang ketiganya 4, yang keempatnya ada 8 dan seterusnya. Nah, jika suku pertama U1 dinyatakan dengan A dan kelipatan atau rasio di antara dua suku dinyatakan dengan R, maka suku ke N dinyatakan dengan UN. Nah, kita lihat nih suku pertama. Suku pertama ada 1. Suku pertamanya kita sebut dengan A, U1-nya sama dengan A. Nah, kira-kira dari suku pertama ke suku kedua, kelipatannya berapa nih? Dari suku pertama ke suku kedua. Dari 1 ke 2, kelipatannya berapa? Yaitu 2. Jadi, dikalikan dengan 2. Terus dari 2 ke 4, dikali dengan 2. Dari 2 ke 8, kali 2. Nah, 2 ini namanya rasio. 2 yang ini disebut dengan rasio. Suku pertamanya A. Suku keduanya berarti suku pertama dikali rasio. Ya kan? Kalau di sini suku pertamanya itu 1. Kalau suku keduanya jadinya U2 sama dengan 1 kali 2. Berapa 1 kali 2? Ada 2. Suku ketiganya dikalikan lagi kan dengan R, dengan rasionya. Nah, suku ketiga berarti A kali R. Atau suku kedua dikali rasio lagi. Jadinya U3 itu 1 kali 2 dikali 2 dengan 4. Nah, atau kita ini bisa jadikan lebih ringkas. A kali R itu sama dengan A kali R pangkat 2. Yang keempat, suku keempatnya. AR pangkat 2 atau suku ketiga dikalikan lagi kan dengan rasio. Maka dapat sama dengan A kali R pangkat 3. Kalau yang di sini kasus contohnya berarti U4 sama dengan 1 kali 2 kali 2 dikalikan lagi 2 sama dengan 8. Nah, kalau U1A, U2 itu A kali R, U3 A kali R kuadrat, U4A kali R pangkat 3. Berarti kalau ada U5, suku kelima, itu berarti A dikali berapa? R pangkat 4. Tuh, lihat ya polanya tuh. Dari A kali R pangkat 2. Kalau suku keempat berarti A kali R pangkat 3. Suku kelima A kali R pangkat 4.
Nah, kalau 5, 4, kalau 4, 3, kalau 3, 2, kalau 2, 1. Berarti kalau sekian, nah kita dapat nih simpulkan. Nah, kalau suku kesekian berarti urut A kali R pangkat min 1. Jadi kalau 5 di sini ya 5 kurangi 1, 4. Kalau 8 berarti A kali R pangkat 8 kurangi 1, 7. Nah, ini adalah rumus dari suku ke N baris geometri. Dengan keterangannya UN adalah suku ke N, A adalah suku pertamanya, R adalah rasio, dan N adalah urutan ke N atau kesekiannya, keberapa. Seperti itu. Untuk contoh lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan suku ke-6 baris geometri 3, 9, 27, dan seterusnya. Berarti kalau suku ke-6, ini A-nya berapa? 3. Bedanya dari 3 ke 9, 9 ke 7, kelipatan berapa? Kali dengan 3. Ini kali dengan 3. Berarti kelipatan 3. A-nya sama dengan 3, bedanya pun sama dengan 3. Yang ditanyakannya adalah U ke 6. Mau pakai cara manual? Boleh. Kalian langsung kalikan lagi, lanjutin. 3, 9, 7, 27, 81. Berarti berapa? 243 kali 3 lagi. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Simpen 1, 6. Kali 3, 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 729. Itu adalah suku ke-6-nya. Tapi kalau pakai rumus, berarti suku ke-6 sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya adalah 3, rasionya 3, pangkat suku ke berapa yang kita cari? 6 dikurangi 1. Sama dengan 3 kali 3 pangkat 5. Sama dengan 3 kali 3 pangkat 5, 243. Kalikan 729. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada baris geometri yang kelipatan seperti ini perhitungannya. Lanjut. Suku tengah baris geometri sama dengan baris aritmatika. Cara menentukan baris geometri juga nggak jauh beda. Nah, kalian untuk menentukan suku tengah baris geometri itu dengan rumus suku tengah sama dengan akar suku awal dikali suku akhir. Contoh, suatu baris geometri terdiri dari 25 bilangan, memiliki suku pertama 48 dan suku tengah setengah. Tentukan suku terakhirnya. Nah, dari awalnya 48, terus tambah lama berarti tambah mengecil ya. Mengecil. Suku tengahnya jadinya 1/2. Tentukan suku terakhirnya. Nah, berarti U tengah sama dengan akar U awal kali U akhir. U awalnya langsung aja deh, 48. Kita tulis A kali U akhir sama dengan U tengahnya setengah, akar A-nya 48 kali U akhir.
Nah, kita hilangkan dulu akarnya. Kalau hilangkan akar, berarti harus kita pangkatkan. 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan 48 dikali U akhir. Nah, setengah pangkat 2, 1/4 sama dengan 48 kali U akhir. Lanjut di sini. Berarti ini harusnya pakai panah bolak-balik. Kita pindah ruas kita bagi 1/4 sama dengan 48 dikali U akhir. Berarti U akhir sama dengan 1/4 kali 48 sama dengan 1/4 kali 8, 32, simpen 3, kali 4, 16, tambah 3, 192. Nah, jadi angka atau suku ke-25-nya, itu adalah 1/192. Berarti tambah lama tambah kecil. Gitu. Lanjut. Sisipan baris geometri. Jika ada 2 bilangan, disisipin angka. Nah, menentukan sisipan barisan geometri. Jika di antara 2 suku yang berurutan dalam suatu barisan geometri disisipkan suatu bilangan atau beberapa bilangan sehingga membentuk barisan baru, maka rasio baris geometri yang baru berlaku ini. Sorry, ini bukan beda ya. Ini harusnya R. Harusnya R. Rasio sama dengan akar P per Q per P akar S tambah 1. Ini keterangannya. Sorry kalau kita balik. Nah, R sama dengan rasio baru. PQ adalah suku berurutan dengan P tidak sama dengan Q. S sama dengan banyak suku yang disisipkan. Contohnya, di antara 2 dan 16 disisipkan 2 bilangan sehingga membentuk baris geometri baru. Berapakah rasionya dan sebutkan baris geometri tersebut. Berarti contohnya, kalau awalnya 2, terus 16. 2, 16. Bedanya berarti berapa nih? 2 kali berapa hasilnya 16? Kali 8. Berarti rasio selanjutnya kali 8, 128. Dan seterusnya. Gitu kan? Nah, ini disisipkan nih di sini nih, masing-masingnya. Nah, di sini masukin nih 2 bilangan, di sini masukin 2 bilangan. Nah, berapa barisan barunya? Untuk menentukan rasionya, kita pakai rumus yang tadi. Rasio baru sama dengan akar Q per P akar S tambah 1. Sisipannya berapa? Angka akhirnya berapa? 16/2. Kemudian sisipannya 2 angka tambah 1. Kurang gede. Sama dengan Q per P. Nah, akar S tambah 1. Awalnya 16, akhirnya 16, kemudian di antara 16 dan 2. Disisipkan 2. Berarti S-nya 2 tambah 1. Tuh, sama dengan
16 bagi 2, 8. 2 tambah 1, 3. 8 akar 3. Nah, berapa nih? Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya? 8. Yaitu 2. Nah, rasionya adalah 2, rasio barunya. Berarti dari 2 baris yang barunya yaitu 2 titik 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 16 gitu kan. Nah, berarti ada nih yang diselipinnya, yaitu kelipatan 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Nah, ini adalah yang barunya. Berarti kalau dilanjutkan, 16 kali 2, 32. 64. Baru jadi 128. Nah, ini adalah barisan geometri yang barunya. Next, lanjut contoh selanjutnya. Nah, tentukan suku ketujuh baris geometri 36, 12, 4. Kita lihat, berarti suku pertamanya A-nya 36. Bedanya, nah dari 36 ke 12 dikali berapa? Loh, kok tambah kecil ya? Berarti dikalinya, bukan dikali, tapi dibagi. Dibagi berapa? 36 ke 12 dibagi 3. Nah, dibagi 3 ini kita juga bisa ganti menjadi kali 1/3. Maka rasionya adalah 1/3. Dari 12 ke 4 juga dikali 1/3. Gitu, atau dibagi 3. Berarti suku ketujuhnya gimana? N-nya 7. U7 sama dengan 36 dikali berapa? 1/3 pangkat 7 kurangi 1. 36 kali 1/3 pangkat 6. Sama dengan 36 dikali 1 pangkat 6, 1, 3 pangkat 6, 3 pangkat 6, 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3, 81, kali 3, 243, 243 kali 3, 729. Nah, berarti 36 kali 1, 36/729. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagi berapa? Bagi 3. Berarti berapa nih? 12/243. Bagi 3 lagi bisa? Bisa. 4/81. Ya, jadi suku ke-7-nya adalah 4/81. Kalau dibikin barisnya diurutkan, nah yaitu 36, 12, 36 bagi 3, 12, 12 bagi 3, 4, 4 bagi 3, 4/3, bagi 3 lagi, 4/9, 4/27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lagi, berarti 4/81, gitu. Lanjut. Contoh lagi, suatu bakteri pada makanan. Nah, ini kalau buat anak tata boga juga harus tahu nih. Suatu bakteri pada makanan berkembang setiap hari menjadi 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Jika di awal terdapat 3.000 bakteri, berapakah banyak bakteri pada makanan tersebut pada hari ke-7? Nah, ini berarti ini pakai baris aritmatika. Baris geometri. Kenapa? Kan hari pertamanya 3.000. Terus
Hari keduanya 2 kali lipat. Berarti berapa tuh? 6.000. 2 kali lipat lagi, 2 kali lipat lagi. Boleh kalian pakai cara manual seperti itu, boleh. Kalau pakai perhitungan rumus, berarti A-nya suku pertamanya adalah 3.000. Kemudian bedanya adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali lipat. Yang ditanyakannya adalah suku ke 7-nya berapa. Berarti U7 sama dengan 3.000 dikali 2 pangkat 7 kurang 1. 3.000 dikali 2 pangkat 6. 3.000 dikali, kita ganti kalinya jangan pakai dot, pakai X aja kali. 2 pangkat 6, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 32 kali 2, 64. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. 128 dikali 3.000. Nah, kali 3 aja. Nolnya simpen. 0, 0, 0. 3 kali 8. 24 simpen 2. 3 kali 2, 6. 7 kali 8. 3 kali 1, 3. 384.000 bakteri di hari ke-7. Banyak banget. Berarti udah kadaluarsa. Contoh soal lain. Nah, jika suatu baris geometri suku ketiganya 20, suku keenamnya 60. Tentukan suku pertama dan rasionya. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti kita harus bikin dulu persamaan untuk masing-masing suku. Untuk suku ketiga, U3, itu kan rumusnya A kali R pangkat 2. U3-nya 20 sama dengan A kali rasio R pangkat 2. Ini persamaan ke 1. Persamaan kedua, itu suku ke-6 sama dengan A kali R pangkat 5. Suku ke-6-nya 160 sama dengan A kali R pangkat 5. Kemudian gimana? Kemudian kita bandingkan atau kita buat perbandingannya. Suku ke-6 banding suku ke-3. Maka A kali R pangkat 5 per A kali R pangkat 2. Ini bisa dibagi. Nah, R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Berarti sisa R pangkat 3. Nah, U6-nya 160 per 20 sama dengan R pangkat 3. Ini juga bagi. 160 bagi 20. 8. 8 sama dengan R pangkat 3. Maka R-nya adalah 8 akar 3. Yaitu 2. Rasionya adalah 2. Rasionya 2. Suku pertamanya berapa? Nah, substitusikan lagi ke salah satu persamaan yang ini. Mau yang 3 atau U6. Substitusikan sama kalian. Berarti, coba ke yang ketiga aja. U3 sama dengan A R pangkat 2. U3-nya 20 sama dengan suku pertama R-nya 2 pangkat 2. 20 sama dengan A kali 4.
Berarti A sama dengan 20/4. A-nya 5. Suku pertamanya 5. Rasionya 2. Maka kalau diurutkan jadi gimana? Suku pertamanya 5. Kali 2, 10. Terus kali 2, 20. Kali 2, 40. Kali 2, 80. Kali 2, 160. Bener nggak? Ya tuh, bener. Suku ketiganya 20. Suku ke-6-nya 160. Ya, begitu untuk video atau materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian, tetap jaga kesehatan kalian, dan setelah melakukan kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.